anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, kita belajar di tematika lagi, subtematika di pembelajaran IPS, pembelajaran 1 dan 5 ya. Anak-anak bisa buka bukunya dulu di halaman 193 atau siapkan catatannya untuk dicatat materinya. Ya. Oke, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 2, yaitu yang pertama mempelajari pemanfaatan sumber daya alam hayati, yang kedua mengidentifikasi sumber daya alam. Nah, memanfaatkan sumber daya alam hayati, makhluk hidup itu terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Sebagai manusia, kita perlu merawat hewan dan tumbuhan. Dengan merawat hewan dan tumbuhan, berarti kita mencintai lingkungan. Kita juga dapat mendapat berbagai manfaat dari tumbuhan dan hewan, ya. Nah, berarti kita kalau sudah merawat sehingga hewan dan tumbuhannya bertumbuh, berkembang biak, berarti kita telah mencintai lingkungan. Kita juga bisa mendapatkan banyak manfaat jika merawat hewan dan tumbuhan. Nah, di buku kalian ada contohnya apa? Tumbuhan, mangga, dan hewan ayam, ya. Pohon mangga yang dirawat akan menghasilkan buah yang dapat kita makan, sedangkan ayam yang dirawat akan menghasilkan telur, daging untuk diolah menjadi bahan makanan. Nah, apa sih Bu Fani mau tanya? Apa sih kegiatan yang dapat kamu lakukan sebagai bentuk mencintai lingkungan di sekitarmu? Caranya gimana? Ya, caranya bisa merawat lingkungan, ya, menggunakan bahan-bahan bebas yang tidak merusak tanah, tidak merusak ekosistem air, ya, merawat tumbuhannya disirami, peliharaannya juga dikasih makan, ya, agar tumbuh subur dan berkembang biak dengan baik. Nah, apa sih manfaat yang kamu peroleh jika mencintai lingkungan sekitarmu? Ya, alam di sekitarmu akan juga melakukan yang sama, memberikan hasil yang telah kamu rawat, ya, seperti buah-buahan. Nah, kalau kamu punya peternakan bebek, ya kamu akan dapat telur bebek, daging bebek. Nah, kamu bisa manfaatkan untuk bahan makanan. Nah, misalnya kalau ada tumbuhan yang layu, tidak subur, terkena jamur, nah, kamu harus bagaimana cara merawat tumbuhan dengan benar? Ya, dipangkas dulu yang busuk ataupun tidak berkembang, tidak berbuah, dipangkas dulu agar tidak merambat, ya. Lalu diberi pupuk, disirami, usahakan sinar matahari juga mengenainya. Jadi tumbuhan itu bisa subur. Nah, selanjutnya kita belajar pelestarian sumber daya alam, ya. Pelestarian sumber daya alam di halaman 208. Nah, Tuhan menciptakan sumber daya alam agar dapat dimanfaatkan oleh manusia, ya, dimanfaatkan oleh Bu Fani ataupun anak-anak di sini. Sebagai manusia, kita harus menjaga keseimbangan kelestarian sumber daya alam tersebut. Menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam merupakan tugas kita bersama, tugas Bu Fani, tugas mama papa, tugas sanak saudara, dan tugas anak-anak juga untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Ada banyak cara yang dapat kita lakukan menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Mulainya dari hal kecil loh anak-anak hingga hal yang besar. Berikut contoh-contoh tindakan menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Pertama, membuang sampah di tempatnya. Jangan buang sampah sembarangan. Jangan buang sampah di sumber mata air, pantai, pegunungan yang masih terjaga ekosistemnya, ya. Itu akan merusak ekosistem, ya. Yang kedua, menyiram dan merawat tanaman. Kalau kamu punya tanaman di rumah, ya, di sekeliling rumahmu disiram, ya. Kalau nggak ada yang nyiram, kamu yang nyiram, ya. Kalau tetanggamu lupa nyiram tanamannya, kamu bisa bantu siram tanamannya. Seperti itu. Yang ketiga, menanam tumbuhan,
ya, menanam tumbuhan dari pohon yang kecil hingga pohon yang besar sehingga dia dapat bertumbuh, ya, dapat menyuplai oksigen, dapat berbuah, buahnya bisa kamu nikmati. Yang keempat, merawat hewan peliharaan dengan baik. Jika kamu punya hewan peliharaan, anjing, kucing, kelinci, bebek, ayam, ya, diberi makan, ya, dirawat, dibersihkan kandangnya, oke, diberikan ruang untuk dia menjelajah, ya. Nanti kalau dia tidak beri ruang, nanti dia stres, ya. Kalau dia stres tidak bisa berkembang biak, tidak bisa menghasilkan telur, ya. Yang kelima, yang terakhir, memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Nah, kalau kamu butuhnya 50% dari kebutuhanmu, ya cukup 50%. Nggak usah semuanya diambil, nggak usah semua sumber daya kamu ambil. Untuk apa? Ya, nanti terbuang percuma. Ya, kamu ambil sesuai dengan kebutuhanmu, ya, sesuai dengan kebutuhan keluarga, ya. Makan secukupnya, pakai pakaian secukupnya, pakai listrik secukupnya, pakai air secukupnya, ya, agar pelestarian sumber daya alam masih ada. Nah, kalau misalnya nih, tindakan apa saja yang mencerminkan sikap mencintai lingkungan dan tidak mencintai lingkungan di lingkungan masyarakat sekitar rumahmu? Gimana? Tindakannya mencerminkan sikap mencintai lingkungan seperti apa? Ya, tidak buang sampah. Kalau tidak mencintai lingkungannya, dia buang sampah sembarangan, merusak tanaman, nebangi pohon dengan sembarangan, membakar hutan, ya. Nah, kamu lakukan sebaiknya menanam pohon, merawat tumbuhan, ya, pakai sumber daya alam dengan secukupnya. Nah, apa sih manfaat dan akibat yang diperoleh masyarakat sekitar rumahmu jika mencintai lingkungan dan tidak mencintai lingkungan? Manfaatnya apa? Ya, manfaatnya yang baik kalau mencintai lingkungan apa? Ya, kita dapatkan sumber daya alam dengan baik, kelestarian terjaga, tidak kekurangan, tidak kekeringan. Nah, kalau akibatnya apa? Ya, lingkungan jadi gersang, banyak sampah, banyak sumber penyakit, ya, kalau tidak dirawat seperti itu. Oke, selesai untuk pendalaman materi untuk pemanfaatan sumber daya alam hayati dan pelestarian sumber daya alam. Nah, jika ada yang bertanya, silakan hubungi Bu Fani dan Bu Mela. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati.